Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4C akan mempresentasikan manajemen proyek dari SRS kami, yaitu Sistem Informasi E-Banking dalam pendekatan User Interface Analysis. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ayu Mufira Nurdin. Dan perkenalkan, nama saya Yayu Suryanti. Saya Erlonisa Putri. Saya Ratna Salda. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan tentang tugas kami. Nah, tugas rekayasa perangkat lunak, yaitu manajemen proyek untuk e-banking dalam pendekatan UI Analysis. Pertama, yaitu ruang lingkup proyek. Proyek pembangunan sistem informasi e-banking adalah proyek untuk membangun sistem informasi e-banking di salah satu bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Mandiri. Sistem informasi yang dibangun akan berfungsi sebagai sebuah website yang dapat mempermudah nasabah dalam proses transaksi yang dapat dilakukan dari rumah, kantor, atau tempat-tempat lain. Sistem informasi tersebut harus dapat mencapai yang pertama, yaitu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya manusia profesional, yang ketiga yaitu memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder, yang keempat yaitu melaksanakan manajemen terbuka, dan yang kelima yaitu peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Kemudian tujuan proyeknya yaitu untuk membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat pelayanan yang sama untuk semua produk dari seluruh channel guna memenuhi kepuasan nasabah. Sedangkan faktor penentu keberhasilannya yaitu yang pertama komitmen dan dukungan dari pihak manajemen, yang kedua yaitu komitmen dan dukungan dari tim proyek, yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan faktor penentu keberhasilan yang keempat yaitu tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. Kemudian untuk jadwal proyeknya, untuk mengerjakan proyek pembangunan sistem informasi ini diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun sistem. Total waktu yang disediakan untuk melakukan proyek ini dari mulai pembukaan proyek sampai dengan penutupan proyek. Adapun rincian lengkap kegiatan proyek tersebut beserta durasi waktu yang diperlukan adalah sebagai berikut. Tugas dan pekerjaan yang pertama itu analisis dan desain sistem itu dilakukan 2 hari, mulai dari tanggal 15 bulan 4 2017, selesai pada tanggal 17 bulan 4 2017. Kemudian yang dilakukan dalam analisis dan desain sistem itu membuat analisis sistemnya dibuat 2 hari. Kemudian yang kedua itu desain aplikasinya dibuat 5 hari. Kemudian programmingnya dibuat 10 hari dan seterusnya. Kemudian sistem organisasi proyek. Berikut ini adalah struktur organisasi proyek pembangunan sistem informasi e-banking dengan pendekatan UI Analysis. Yang pertama ada branch manager, kemudian ada sekretaris, desainer, programmer, maintenance, administrator, ada dokumentator, dan ada penguji atau tester. Kemudian peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab masing-masing personal atau kelompok dengan mengacu pada form penugasan tim proyek atau project team assignment sebagai berikut. Yang pertama, branch manager bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab kepada pimpinan pusat. Yang ketiga mempunyai wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat itu mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan. Kemudian untuk sekretaris membantu branch manager dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu sekretaris bertugas menangani masalah-masalah kesekretariatan seperti surat menyurat, file, dan sebagainya. Kemudian sistem analis itu bertanggung jawab melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk. Kemudian yang kedua berdiskusi dengan desainer aplikasi untuk menentukan desain aplikasi sesuai dengan yang diinginkan.
Kemudian yang ketiga itu melaporkan hasil pekerjaan kepada branch manager. Kemudian yang keempat itu membuat dokumentasi analisa dan desain sistem dibantu dokumentator. Kemudian desainer bertanggung jawab untuk membuat desain aplikasi. Yang kedua itu berdiskusi dengan penganalisis sistem tentang desain aplikasi agar sesuai yang diharapkan. Kemudian yang ketiga berdiskusi dengan programmer tentang maksud bentuk desain aplikasi yang dibuat. Kemudian yang keempat membuat dokumentasi desain aplikasi dibantu oleh dokumentator. Selanjutnya programmer akan dilanjutkan oleh teman saya Yayu Suryanti. Tugasnya kayaknya. Sedangkan untuk peran dan tanggung jawab pada programmer, yang pertama yaitu membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisa dan desain yang ditentukan. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan desain aplikasi dan analisis agar program yang dibuat sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang bagian ketiga yaitu memberi usulan pada desainer dan penganalisa sistem. Yang keempat yaitu memperbaiki program berdasarkan hasil investigasi. Dan yang kelima yaitu membuat dokumentasi program dibantu oleh dokumentator. Sedangkan peran dan tanggung jawab pada bagian tester yang pertama yaitu melakukan tes terhadap program aplikasi yang telah dibuat. Kemudian yang kedua yaitu membuat list tentang hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu memberi rekomendasi maupun usulan tentang solusi permasalahan yang dihadapi. Yang keempat yaitu membuat dokumentasi tentang hasil testing terhadap program aplikasi. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab dokumentator. Yang pertama yaitu membuat dokumentasi sistem, berkoordinasi dengan sistem analis, desainer, dan programmer. Yang kedua yaitu mendokumentasikan manajemen proyek yang telah dibuat oleh manajer proyek bersama administrator. Dan yang ketiga yaitu bekerja sama dengan administrator untuk membuat dokumentasi administrasi proyek. Kemudian yaitu ada maintenance, di mana maintenance bertugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap sistem atau program yang telah dibangun. Yang pertama ada administrator, yaitu melaksanakan administrasi proyek dari awal hingga akhir proyek. Yang kedua yaitu membantu manajer dalam membuat dokumen manajemen proyek. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan arsip-arsip yang berkaitan dengan administrasi proyek dan berkoordinasi dengan dokumentator. Pada bagian manajemen komunikasi, di mana ada perencanaan komunikasi. Jadi, perencanaan komunikasi menjabarkan kebutuhan komunikasi reguler antara admin dan user yang terlibat dalam penggunaan proyek sistem informasi ini. Komunikasi tidak harus dilakukan secara formal saja. Komunikasi bisa dilakukan secara terbuka dan informal untuk memfasilitasi transfer pengetahuan atau knowledge transfer antar semua pihak yang terlibat atau yang berkepentingan. Kemudian ada manajemen perubahan. Dalam perjalanan suatu proyek, hampir selalu ada suatu permintaan perubahan. Untuk mengantisipasi akan hal tersebut, maka perlu disusun suatu prosedur. Prosedur untuk mengontrol perubahan dalam proyek sering disebut dengan prosedur kontrol perubahan atau change control procedure. Kemudian ada prosedur kontrol perubahan, di mana ada pengajuan perubahan dapat berasal dari admin atau user apabila diperlukan, terutama untuk perubahan yang akan mempengaruhi ruang lingkup dan proses penggunaannya. Kemudian yang kedua ada persetujuan pada form, permintaan perubahan atau change request form atau CRF, menunjukkan persetujuan terhadap perubahan pada proses penggunanya. Yang ketiga yaitu ada pengajuan perubahan, di mana dalam pengajuan perubahan ada suatu perubahan dapat diajukan ke manajer proyek melalui komunikasi formal atau meeting reguler ataupun non-formal, yaitu melalui bentuk komunikasi lainnya. Kemudian yang kedua, mengisi form permintaan perubahan untuk diajukan sebagai usulan perubahan. Kemudian yang ketiga ada monitor perubahan, di mana dalam monitor perubahan yaitu apabila form permintaan perubahan telah disetujui, pekerjaan dapat dimulai. Yang kedua yaitu kemajuan dalam kontrol perubahan akan dilaporkan dalam meeting proyek. Project manager harus menandatangani form permintaan perubahan apabila perubahan telah diselesaikan. Kemudian berikut ada lampiran.
Yang pertama yaitu lampiran perencanaan komunikasi, di mana ada jenis pertemuan, kemudian agenda, waktu, tanggung jawab, partisipasi, masukan, dan keluar. Di mana dalam jenis pertemuan, pada bagian manajemen terdapat pertemuan pembukaan, kemudian pertemuan tim proyek, kemudian pertemuan penutupan. Yang kedua yaitu pelaporan, di mana pada pelaporan terdiri dari jenis laporan, item, kemudian waktu, tanggung jawab, distribusi, masukan, dan keluaran. Di mana pada jenis pelaporan terdapat laporan kemajuan proyek, kemudian status acara, kemudian catatan pertemuan. Pada bagian lampiran dapat dibuat dan harus disetujui. Kemudian pada bagian lampiran B akan dilanjutkan oleh Saudari Erloni Saputri. Baiklah, pada lampiran B, pertama formulir permintaan perubahan. Yang pertama itu berisi tentang nomor formulir, di mana nomor formulir itu kita bisa isi nomornya, terus nama proyek, terus manajer proyek, bidang, nama pengusul, dan tanggal. Contohnya seperti ini. Terus kedua, catatan penerima catatan permintaan perubahan, di mana daftar permintaan perubahan di sini bagian-bagiannya ada nama proyek, manajer proyek, bidangnya. Contohnya seperti yang ada di tabel ini. Pada lampiran C, yang pertama struktur rincian pekerjaan, di mana di struktur rincian pekerjaan ini berisi nama proyek. Di dalamnya itu berisi pembangunan sistem informasi banking dengan pendekatan UI analis. Bidangnya yaitu teknologi informasi. Contohnya seperti ini isinya. Analisis dan desain sistem. Analisis sistem di desain aplikasi sendiri membuat desain menu aplikasi tanpa form entry, kemudian dokumentasi desain aplikasi. Terus pada bagian programming itu berisi dokumentasi program, testing program, melakukan tes terhadap program, memberikan catatan list perbaikan, dokumentasi testing program. Kelima itu instalasi program, itu berisi setting infrastruktur dan software pendukung instalasi program ke server. Begitu selanjutnya bisa Anda lihat sendiri. Setelah itu penugasan tim proyek atau project team assignment. Penugasan tim proyek atau project team assignment. Pertama ya proyek berisi pembangunan sistem informasi e-banking dengan pendekatan UI analysis. Contohnya seperti ini yang tertera pada tabel. Adapun tugas-tugasnya yaitu di mana branch manager bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan, sedangkan sekretaris bertugas untuk membantu branch manager dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di sistem analisis ini melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk. Sedangkan di desainer di sini pada bagian desainer membuat desain aplikasi dengan cara berdiskusi dengan penganalisis sistem tentang desain aplikasi agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah itu tester, di mana pada tester ini melakukan tes terhadap program aplikasi yang telah dibuat. Setelah itu programmer, di mana pada bagian program ini membuat program aplikasi sesuai dengan hasil dan analisa desain yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu maintenance, yaitu di mana bertugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap sistem atau program yang telah dibangun. Baiklah, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ratna Salda. Tahap selanjutnya yaitu di bagian dokumentator, di mana tugasnya yaitu membuat dokumentasi sistem. Yang kedua berkoordinasi dengan sistem analisis, kemudian desainer dan programmer mendokumentasikan manajemen proyek yang telah dibuat oleh manajer proyek bersama administrator, kemudian bekerja sama dengan administrator untuk membuat dokumentasi administrasi proyek. Kemudian ada administrator, di mana tugasnya itu melaksanakan administrasi proyek dari awal hingga akhir proyek,
Yang kedua, membantu manajer dalam membuat dokumen manajemen proyek, kemudian mendokumentasikan arsip-arsip yang berkaitan dengan administrasi proyek dan berkoordinasi dengan dokumentator. Kemudian yaitu ada lampiran jadwal proyek, di mana di sini ada nama proyek dengan nama pembangunan sistem e-banking pendekatan UI analisis. Seperti kita lihat dalam tabel, di sini ada deskripsi tugas atau pekerjaan, kemudian ada durasi atau hari kerja, kemudian ada jadwal mulai, kemudian ada selesai. Yang pertama yaitu analisis dan desain sistem. Di mana di dalam analisis dan desain sistem memuat analisis sistem, di mana dalam durasi pengerjaannya itu dilakukan selama 2 hari. Kemudian di bagian mulai, kita mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Yang kedua ada desain aplikasi yang membuat desain menu aplikasi plus form entry, dilaksanakan selama 2 hari. Yang kedua yaitu ada dokumentasi desain aplikasi, dilakukan selama 3 hari. Kemudian yang ketiga ada programming. Di dalam programming ada dokumentasi program yang pengerjaannya selama 2 hari. Kemudian ada testing programming yang dilakukan 2 hari. Kemudian melakukan tes terhadap program dilakukan selama 2 hari. Yang kedua memberikan catatan list perbaikan, dilaksanakan selama 3 hari. Kemudian ada instalasi program yang dilaksanakan selama 2 hari. Di dalam instalasi program memuat dua bagian. Yang pertama itu setting infrastruktur dan software pendukung yang dilaksanakan selama 1 hari. Yang kedua instalasi program ke server. Nah, begitupun untuk selanjutnya. Yang bagian keempat yaitu ada rencana anggaran belanja. Di mana dalam lampiran rencana anggaran belanja ada bagian deskripsi tugas atau pekerjaan, kemudian durasi hari kerja, kemudian tarif tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, biaya tenaga kerja, biaya lain dan total pertes. Di mana yang pertama yaitu ada analisis dan desain. Durasi kerjanya ada selama 2 hari, kemudian tarif tenaga kerja misalkan 500.000, kemudian jumlah tenaga kerja ada 2, biaya tenaga kerja 2 juta, kemudian total pertesnya ada 2 juta. Nah, di dalam analisis dan desain sistem ada analisis sistem yang dikerjakan selama 2 hari. Kemudian tarif tenaga kerjanya 500.000, jumlah tenaga kerja 2 orang, kemudian biaya tenaga kerjanya ada 1 juta. Kemudian yang kedua yaitu ada desain aplikasi, di mana dalam desain aplikasi membuat desain menu aplikasi plus form entry yang dikerjakan selama 2 hari. Dengan tenaga kerja 400.000, jumlah tenaga kerja ada 1 orang, kemudian biaya tenaga kerja 800.000. Yang kedua ada dokumentasi desain aplikasi yang dikerjakan selama 3 hari, kemudian tarif tenaga kerjanya 400.000, jumlah pekerjanya ada 1 orang, biaya tenaga kerja ada 800.000. Kemudian yang ketiga yaitu ada programming, di mana untuk programming memuat dokumentasi program yang dilaksanakan selama 2 hari dengan biaya tenaga kerja ada 200.000, pengerjanya ada 4 orang, kemudian biaya tenaga kerjanya ada 3 juta. Nah, begitupun untuk selanjutnya bagian tester, dokumentasi, maintenance, administrasi. Nah, pada bagian rencana anggaran belanja ini merupakan lampiran terakhir pada manajemen proyek yang telah kami buat.
itulah tadi manajemen proyek yang telah kami buat dari SRS Sistem Informasi E-Banking. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.